Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan seluruh harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja dengan seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah ini kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku yang telah mati ini menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan.
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kisah perseteruan antara anak sulung dan juga anak bungsu tidak hanya kita dapati pada saat Injil ini. Sebetulnya sudah kisah itu dalam perjanjian lama sudah ada. Kita melihat awal-awal dunia diciptakan. Anak Adam, Kain dan Habel. Kain itu sulung atau bungsu? Lebih sulung, Habel yang bungsu. Kita bisa melihat di sana perseteruan. Lalu kita melihat lagi Esau dan siapa? Esau dan siapa? Anak Ishak. Esau dan Yakub berseteru juga. Kita bisa melihat yang menang siapa? Siapa yang menang? Yang bungsu juga yang dimenangkan. Nah, kita bisa melihat yang sulung seolah-olah menjadi yang salah. Lalu saya ingat bahwa saya juga anak sulung. Selalu memang disalahkan oleh orang tua saya kalau adik-adik saya menangis. Begitu juga mungkin Anda yang menjadi anak sulung. Mungkin kalau adik-adik Anda dulu menangis, si disalahkan sopo anaknya yang sulung. Baik, tapi bukan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah sebetulnya perseteruan dua anak ini itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Nah, sekarang bagi diri kita, bacaan ini mau berbicara apa? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, anak bungsu itu sudah menghabiskan sumber daya keluarga. Anak bungsu itu sudah bisa dikatakan kalau warisan kan sumber daya keluarga. Dihabiskan untuk berpesta pora, hanya untuk kesenangan pribadi. Dan itu hal yang biasa kan biasanya. Kalau orang mendapatkan warisan biasanya tidak menjadi modal, tetapi biasanya untuk dihabiskan. Sehingga terjadi perseteruan antara keluarga. Tetapi itu tidak yang menjadi sasaran kita dalam bahasan Injil ini. Yang mau diungkapkan adalah dia menghabiskan sumber daya itu dan akhirnya dia kehabisan dan dia mau kembali. Yang kita kagumi adalah sikap Bapak itu. Dia betul memendam kerinduan terhadap si bungsu. Dia melihat dari jauh si bungsu itu mau balik. Namun bapaknya melihat, bapaknya yang menyambut si bungsu itu. Ini kan kita bisa melihat luar biasanya sang bapak itu. Ada orang yang kerentak bertobat dan dia mewujudkan pertobatan itu untuk kembali kepada bapaknya. Bapak itu sudah menunggu dan menanti. Dan penantian itu sungguh-sungguh bapak itu tidak hanya nyalami tapi juga memeluknya. Kita bayangkan anak itu berangkat dengan ganteng, mungkin dengan kemewahan, tapi pulang dengan terseok-seok, mungkin juga penuh dengan penyakit mungkin karena tidak punya apa-apa. Tapi sang bapak tetap menyambut. Bapak mengembalikan situasi yang dulu dimiliki oleh si anak bungsu itu. Dia mengatakan, berikanlah anakku pakaian. Tidak disuruh mandi dulu, tapi pakaian. Kenapa? Karena pakaian adalah simbol bahwa ini loh martabat anak ini dikembalikan. Lalu diberi lagi cincin. Cincin adalah simbol apa? Kewibawaan, kekuasaan. Lalu dibeli lagi sandal. Maksudnya adalah kebebasan. Jadi tidak hanya mereka atau si bungsu itu diberi sesuatu yang dibutuhkan, enggak, tapi ini adalah simbol dari martabat yang dikembalikan, kekuasaan yang diberikan, dan juga kebebasan yang diberikan kepada si bungsu. Karena sudah balik, maka pesta yang ada.
bisa membandingkan sikap Bapa itu dengan si sulung. Si sulung, walaupun dia tidak pernah dikatakan melanggar Bapa, namun sikap dia di dalam rumah Bapa itu tidak bersikap sebagai anak, tetapi sikap sebagai apa? Sebagai abdi. Sehingga dia menuntut pun itu malu. Menuntut untuk pesta. Bapak kan, ini anak yang baru saja pulang, engkau menyembelih sapi yang tambun. Aku yang selalu datang, yang selalu bersama dengan Bapak, pesta dengan anak kambing pun tidak pernah diberi. Berarti dia, martabat dia sebagai anak tidak pernah disadarinya. Dia bersikap sebagai seorang abdi. Sehingga kebaikan Allah, kebaikan Bapa ini tidak pernah dirasakannya. Baik, ini adalah komentar dari bacaan Injil ini. Nah sekarang, pesan untuk kita apa? Ibu bapak, saudari, saudara terkasih, tanpa kita sadari, seringkali orang yang membuat kita sakit hati adalah orang yang dekat dengan diri kita. Bungsu sulung. Orang yang menyakiti hati kita adalah orang yang selalu kita akrabi. Seringkali tanpa kita sadari, sehingga kita juga mempunyai rasa iri seperti si sulung itu. Rasa iri inilah yang seringkali justru kita pelihara. Dan ternyata iri yang dimiliki oleh si sulung ini tidak sendirian. Tidak hanya iri, ternyata dia juga dendam. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh saudaranya yang buruk itu, dia ingat. Memorinya penuh dengan itu. Sehingga mudah untuk bicara dengan Bapa mengenai kesalahan si bungsu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ini juga seringkali kita lakukan. Kita seringkali merasakan bahwa kita sebagai anak yang sulung. Kita adalah anak Allah, tidak pernah berdosa, selalu melakukan kebaikan-kebaikan Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah selalu kita kerjakan. Lalu yang kedua, kita seringkali menuntut hak kita. Hak kita dari Allah. Kita seperti si sulung itu. Nah, ibu bapak, saudara, saudari terkasih dalam Tuhan, sebetulnya bacaan ini berbicara banyak untuk kita. Namun yang jelas, kita bisa melihat bahwa ternyata si bungsu, walaupun mempunyai kesalahan yang demikian berat, dia mendapatkan ganti yang baik pula. Dia mendapatkan sesuatu yang indah dalam relasi dengan Bapaknya. Berarti dekat dengan Bapa belum tentu mengungkapkan relasi yang dekat dengan diri kita. Belum tentu apa yang kita ungkapkan di dalam doa-doa kita ini juga mengungkapkan isi hati kita, kedekatan kita dengan Allah. Maka bacaan ini mau mengajak kepada kita. Kita memang sudah dekat dengan Allah melalui baptisan. Apakah relasi kita dengan Allah itu juga tercermin dalam relasi yang tampak nyata dalam kehidupan yang nyata kita ini? Kedekatan kita dengan Allah, relasi kita yang sungguh-sungguh membangun diri kita, sehingga hidup kita ini tidak hanya melulu produktif, namun juga membuat orang lain merasa dekat dengan Allah juga. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan,
Maka kita diajak oleh bacaan Injil ini. Mari kalau kita bertobat, kita wujudkan pertobatan itu secara nyata. Kalau kita mau kembali kepada Allah, kita harus menunjukkan bahwa diri kita adalah orang yang memang membanggakan. Janganlah seperti si sulung yang justru isinya iri hati, dendam, dan bacaan Injil ini tidak terselesaikan. Masalah si sulung tidak terselesaikan, tapi masalah si bungsu terselesaikan. Si sulung tidak terselesaikan. Maka kalau kita penuh dengan iri dan dendam, seringkali penyelesaiannya butuh waktu yang lebih banyak. Selamat merenungkan.